Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya DS Distrik 2, Pendeta Yufrendi mengucapkan selamat Hari Ayah bagi kita sekalian yang Tuhan percayakan sebagai ayah. Kiranya tengah-tengah keluarga kita boleh menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan dan bagaimana menghidupi firman Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan hari ini kita di dalam perayaan Hari Ayah. Mari kita sama-sama ikutin ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah perayaan Hari Ayah di Distrik 2 Kota Pengembangan sementara. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dulu sejenak. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Berkatilah kami Tuhan di tempat ini ketika kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Hanya karena di dalam nama Yesus Kristus kami mau bersyukur dan bersorak-sorak memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. This is my Father's word.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari Ayah ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bukan hanya mau mengenang apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kami, yaitu ayah kami di dalam kehidupan kami, tetapi juga ya Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada saat ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya Bapa, sungguh Engkau sangat baik. Sungguh Engkau menyediakan keperluan kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya. Besar sungguh kasih setia-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tindak Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tindak Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh,
Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Hari ini kita khusus dalam suatu acara yaitu merayakan Hari Papa atau Hari Ayah. Karena itu saya mengucapkan Selamat Hari Ayah atau Happy Father's Day, Kuai Lo Fu Qin Jie kepada para papa, para ayah. Tentu mungkin di antara kita juga ada hadir ibu-ibu, tapi ya kita khusus mungkin hari ini merenungkan bagian firman Tuhan, khusus kita berbicara kepada para papa. Sebagai papa tentulah kita sangat mengasihi anak-anak kita. Namun kita perlu menyadari bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada anak-anak kita sehingga mereka dapat merasakannya. Ada 2 bagian, bahkan 3 bagian firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pada sore hari ini. Yaitu Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian Efesus pasal 6 ayat 4. Ini kepada bapak-bapak. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak sekalian, hari ini ya saya memang mau mengajak kita para papa, mungkin juga mama sekalian, untuk bagaimana kita membahasakan kasih kita kepada anak-anak kita, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat merasakannya. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan 95% problems of life are due to the tone of voice. It's not what we say, it's how we say. Just change the tone and see the change in life. Kira-kira mengatakan 95% masalah dalam kehidupan adalah karena nada atau tekanan dalam suara. Itu bukan masalah apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Dengan merubah nada atau tekanan, maka lihatlah perubahan dalam hidup kita. Untuk itulah, maka saya mengajak para papa dan juga mama untuk menerapkan bahasa kasih papa. Saya katakan yang pertama, yaitu dengan kata-kata yang bernada lemah lembut, kata-kata yang bernada ramah, kata-kata yang bernada kasih sayang, boleh berkelakar, namun mendidik. Janganlah gunakan bahasa yang bernada keras kepada anak-anak kita. Misalnya dengan membentak-bentak, atau kata-kata dengan kemarahan, atau dengan kasar kepada anak-anak kita, atau menggunakan kata-kata pasaran. Misalnya, maaf kata, mengatakan bajingan, bangsat, ya, kata-kata pasaran, atau kata-kata benci kepada anak-anak kita, atau menggunakan kata-kata yang memang kita merasa bosan dan tidak sabar, merendahkan, dan nada-nada negatif lainnya. Ini sangat tidak mendidik, dan terus terang ini bisa merusak karakter anak-anak kita. Bapak-bapak sekalian, sangat penting, sungguh-sungguh sangat penting untuk menggunakan kata-kata positif dan kata-kata pengakuan. Seperti misalnya mengatakan kepada anak kita, "Hei, kamu hebat. Wah, kamu pintar. Wah, kamu rajin ya nak." Atau mengatakan, "Wah, papa bangga loh dengan kamu." Atau mama bangga dengan kamu. Atau mengatakan, "Kamu luar biasa. Kamu teliti sekali loh. Wah, kamu berjiwa seni. Suaramu bagus." Dan lain-lain. Ini adalah kata-kata yang membangun.
Bukan kata-kata dengan nada-nada yang merusak. Ini memang sangat perlu kita perhatikan. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu, saya katakan dengan nada ini bukan hanya kepada anak-anak kita, tapi juga kepada pasangan kita. Bahkan kepada setiap orang, ketika kita berbicara, berbahasa, gunakanlah nada-nada yang ramah, yang lemah lembut, dan yang baik. Mungkin ada saat-saatnya kita bernada agak keras, tapi kita harus melihat apa sebenarnya kejadiannya. Ini sangat penting kita sadari, supaya hidup kita berubah. Saya rasa ungkapan dalam bahasa Inggris ini sangat-sangat tepat sekali. Hanya karena kata-kata, hidup kita bisa lebih baik atau lebih buruk. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kemudian bahasa kasih Papa yang kedua, saya kata yang kedua, bukan dengan kata-kata, tetapi bahasa kasih dengan memberi waktu. Jangan tinggalkan anak-anak kita dengan berbagai cara yang bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa kita nggak bisa katakan. Tapi kalau bukan karena terpaksa, jangan tinggalkan anak-anak kita. Ada 3 kemungkinan Papa meninggalkan anak-anaknya. Ya, kemungkinan pertama, karena mencari nafkah di kota lain, itu oke. Tapi sangat jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Sekarang ini komunikasi sangat gampang. Telepon, bahkan kita bisa langsung melihat wajah lagi. Dengan video call. Ya. Jadi sangat gampang sekali. Kita harus terus membangun komunikasi dan tidak meninggalkan anak-anak kita walaupun kita mencari nafkah di kota lain. Dan kalau tidak demikian, maka berarti kita meninggalkan anak-anak kita. Yang kedua, Papa ada kalanya meninggalkan anak-anak, yaitu tinggal serumah. Tetapi kita Papa terlalu sibuk dengan bisnisnya, sehingga meninggalkan anak-anak bahkan sebelum mereka bangun dari tidur dan kembali ke rumah setelah anak-anak tidur. Hampir tidak ada waktu untuk bersama anak-anaknya. Papa yang demikian, carilah waktu-waktu senggang yang mungkin untuk bisa bersama anak-anaknya. Ini adalah bahasa kasih. Dan yang ketiga, ini juga mungkin Papa meninggalkan anak-anaknya, yaitu dengan sibuk dengan dunianya sendiri. Tinggal di rumah, ada bersama anak-anak, tetapi sang Papa, kalau dulu sebelumnya itu ya sibuk dengan surat kabar, sibuk dengan TV, sibuk dengan teman-temannya, dengan hobi-hobinya. Kalau sekarang mungkin dengan HP atau gadget. Sehingga tidak punya waktu untuk memberi perhatian kepada anak-anaknya. Walaupun bersama anak-anaknya. Mungkin saya selaku hamba Tuhan mengingatkan kepada kita, Papa dan Mama, jangan tinggalkan anak-anak kita. Berikan waktu pada mereka. Ini adalah bahasa kasih yang kedua kita katakan. Anak-anak sangat butuh Papa yang punya waktu berbicara dengan mereka, bermain dengan mereka, bersenda gurau, berkelakar, berolahraga, bersepeda, piknik, atau mengerjakan tugas sekolah dan lain-lain bersama dengan mereka. Ini adalah bahasa kasih yang sangat-sangat didambakan oleh anak-anak kita dan mereka bisa merasakannya. Bahasa kasih yang ketiga, saya mau katakan, yaitu kalau anak-anak kita salah karena kesilapan, atau tidak disengaja, atau karena kurangnya hikmat dan pengetahuan, kita sebagai Papa atau Mama, berilah pengertian, pengampunan, dan mari kita menyadari keterbatasan anak-anak kita. Hindarilah kemarahan, apalagi dengan emosi yang meluap-luap. Mungkin saja anak-anak kita dengan tidak sengaja membuat rusak barang yang kita sangat sayangi, atau menumpahkan sesuatu yang membuat kotor dan sebagainya. Tetapi mari kita sadari bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak. Dan ada kalanya anak-anak yang mulai
berakil balik, mereka mulai bertambah besar, bertumbuh besar, sering sekali ukuran-ukuran mereka itu berbeda. Kalau kita lihat dari buku-buku mengenai pertumbuhan remaja, sehingga mereka ada kalanya bisa saja memecahkan sesuatu atau menumpahkan sesuatu, bukan mereka sengaja, tapi karena pertumbuhan tubuhnya, sehingga ukuran-ukuran mereka bisa berubah. Dan untuk itu kita harus betul-betul mengerti mereka. Sebagaimana juga Tuhan sangat mengerti kita loh. Kita sebenarnya sangat tidak berarti, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 13 dan 14 yang mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan Mazmur ayat 14 mengatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini bukan berarti apa-apa, kita ini debu. Tapi Tuhan mengerti kita, memaklumi kita. Bagaimana kita sebagai Bapa, kau tidak bisa memaklumi anak-anak kita. Ini perlu sekali. Ini adalah bahasa kasih yang ketiga. Kemudian bahasa kasih yang Papa yang keempat, yaitu mari bersedia merendahkan diri, saling melayani dengan anak-anak kita. Jangan kita sebagai Papa hanya ingin dilayani. Ya, kita hanya tahu perintah-perintah kepada anak kita. Tapi marilah kita juga bisa melayani. Juga kita dapat melihat teladan Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Melayani ini bukan karena kita sebagai Papa tidak layak melayani anak-anak kita. Kita juga patut melayani anak-anak kita. Mungkin kalau ada permainan mereka yang rusak, mari kita gunakan waktu untuk memperbaikinya. Mungkin kita juga membantu memompakan sepeda mereka. Dan juga banyak hal yang kita bisa bantu untuk melayani anak-anak kita. Ya, mungkin mengupas mangga untuk mereka dan memotong buah-buahan dan sebagainya. Ini sangat-sangat perlu sekali. Ini adalah bahasa kasih Papa yang keempat. Kemudian kalau bahasa kasih Papa yang kelima ialah sentuhan kasih sesuai dengan adat kebiasaan di keluarga atau di masyarakat kita dan usia anak-anak kita. Sentuhan kasih ini mungkin bisa berupa tepukan di bahunya, ya, atau mungkin dengan melus-lus kepalanya, ya, atau bahkan dengan memeluknya. Namun kita perlu perhatikan, mungkin ada kita ini, orang Timur ini, yang adat kebiasaan kita tidak seperti orang Barat. Namun kita harus sadari, anak-anak kita sangat-sangat membutuhkan sentuhan kasih itu. Ini adalah bahasa kasih Papa dan juga Mama. Ya, saya katakan yang kelima. Ini tidak boleh kita lupakan. Kadang-kadang sering sekali kita melupakannya ini. Ini dibutuhkan oleh anak-anak kita sebagai bahasa kasih kita kepada mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, bahasa kasih Papa yang keenam, saya katakan, yaitu yang membuat anak-anak kita berbahagia, yaitu apa? Dengan ada kalanya memberi kepada mereka hadiah. Apakah hadiah ulang tahun, atau hadiah karena prestasi, atau hadiah kejutan lainnya. Tentu saja hadiah itu gak perlu mungkin yang mahal-mahal, ya. Tak perlu yang mahal-mahal. Tetapi jangan pula yang murahan. Hadiah itu yang menggembirakan anak-anak kita. Ini kita perlu, ya, ada kalanya bisa memberikan sesuatu, ya, baik kepada anak-anak kita atau juga kepada pasangan kita. Karena ini merupakan suatu bahasa kasih dari kita yang sangat bisa dirasakan oleh anak-anak kita atau oleh pasangan kita. Bapak-bapak, bahkan juga mungkin mama-mama, 6 bahasa kasih Papa ini yang membuat anak-anak kita berbahagia. Dan kelak ini akan menimbulkan atau memberi efek kepada mereka
untuk berkarakter baik. Namun di atas segalanya, papa dan mama harus senantiasa mendoakan anak-anaknya. Ini tidak bisa tidak. Jangan lupa, bahkan kalau perlu setiap hari kita mendoakan anak-anak kita. Mendoakan keselamatan mereka, mendoakan kerohanian mereka, mendoakan karakter mereka, mendoakan pendidikan mereka, bahkan juga mendoakan jodoh mereka kelak. Ini harus terus-menerus kita doakan. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena kita sebagai papa mama tidak selamanya bisa menjaga anak-anak kita. Ada waktunya anak-anak kita akan bersekolah di tempat lain dan meninggalkan kita. Mereka tidak bersama kita, tapi Tuhan tetap bersama mereka. Karena itu jauh-jauh hari sebelumnya pun kita harus senantiasa mendoakan mereka. Dengan demikian maka kita bisa mengharapkan bahwa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dapat diandalkan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita harapkan. Dan kita tidak perlu mengkhawatirkan setelah kita bisa mendoakan mereka dan melaksanakan, yaitu dengan senantiasa menyampaikan bahasa kasih kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati papa-papa, mama-mama, dan juga anak-anak, kiranya menjadi anak-anak yang berbakti semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan kepada seluruh ayah ataupun calon ayah, selamat Hari Ayah kepada kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Dan kiranya melalui momen dalam memperingati ayah pada tahun ini, kita yang menjadi ayah di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, di mana kita harus tahu bahwa kita sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kita seharusnya menjadi seorang ayah yang selalu mengasihi istri, menjadi seorang ayah yang selalu baik kepada anak-anak kita, dan sebagai seorang ayah juga, kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang percaya, menjadi saksi Kristus, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi melalui momen dalam memperingati Hari Ayah ini, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day. 祝大家父亲节快乐，让我们每一个人蒙上帝的恩典， kiranya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam makna ayah dalam kehidupan saya. Seperti firman Tuhan katakan, hai anakku, taatilah orang tuamu, hormati ayahmu, dan yang penting adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini suatu perintah. Saya sudah menjadi orang tua dan saya berbahagia karena saya adalah seorang ayah yang menjadi berkat, menjadi teladan, dan juga mendampingi. Dan makna ayah dalam hidup saya adalah bagaimana papa begitu mengasihi saya. Dan biarlah melalui Hari Ayah ini Tuhan memberkati kita semua dan kita mengerti makna Hari Ayah dalam kehidupan kita. Amin. Salam dan selamat Hari Ayah untuk setiap di antara kita semua yang telah menjadi papa atau calon papa. Menjadi ayah adalah satu kehormatan bagi setiap di antara kita. Namun menjadi ayah adalah PR seumur hidup bagi setiap di antara kita. Karena kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mendidik dan menciptakan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada setiap di antara kita untuk dibentuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ayah harus menjadi model teladan seumur hidup bagi anak-anak kita. Kiranya Tuhan yang memberkati para ayah sehingga kita diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk membentuk generasi selanjutnya sesuai dengan kehendak Allah. Papa adalah kepala dari sebuah keluarga. Jadi kemana dan bagaimana situasi dan keadaan dari sebuah keluarga tergantung kepada bagaimana dan kemana kepala keluarga membawa keluarga ini. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah bangsa dan negara. Namun baik tidaknya sebuah bangsa
kembali kepada baik tidaknya unit terkecil ini. Keluarga ini dibentuk. Seorang pahlawan dibentuk di dalam sebuah keluarga. Tetapi seorang penjahat besar juga muncul dari sebuah keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap papa, kita bisa menunaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam status sebagai ayah. Happy Father's Day kepada setiap di antara kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bình an,父亲节快乐. Selamat Hari Ayah. Bagi saya, tugas seorang ayah yang paling penting bukan memberi makanan terbaik ataupun pendidikan terbaik, ataupun tak hanya sekedar waktu yang kita bisa berikan pada anak-anak. Bahkan bukan meninggalkan warisan yang besar pada anak kita. Namun tugas pokok dan yang terpenting bagi ayah adalah sebuah keteladanan. Keteladanan yang telah kita dapatkan melalui Yesus Kristus, yaitu teladan gambar dan rupa Allah itu. Di momen Hari Ayah ini, mari kita kembali diingatkan tugas kita sebagai seorang ayah. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, bukan warisan materi yang menjadi rebutan bagi anak-anak cucu kita, namun adalah warisan keteladanan yang bisa diberikan kepada setiap anak cucu kita, yang terus bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kiranya pada momen Hari Raya ini kita sungguh-sungguh diberkati menjadi seorang ayah yang bijaksana. Selamat Hari Ayah, Tuhan berkati. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah di atas segala Allah, yang selalu memberkati setiap orang percaya. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan sorak-sorak bagi-Mu ya Allah, Tuhan Raja kami. Oh, Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Shalom damai sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Hari Ayah yang hari ini dilayani oleh GMI Gratia Pos Pelayanan Metodis 2. Saudara-saudara sekalian, kiranya melalui perayaan Hari Ayah pada sore hari ini, iman kerohanian kita semakin bertumbuh dan kita semakin mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita dilahirkan di dalam dunia ini, berupa salah seorang orang tua kita, ayah, yang begitu mengasihi dan pasti memberikan yang terbaik buat kita sebagai anaknya. Dan saya akan mengakhiri sesuai dengan nas yang tadi kita sudah bacakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13, 诗篇103篇第13节，父亲怎么样怜恤他的儿子，耶和华也怎么样怜恤敬畏他的人。Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Happy Father's Day. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita ini dengan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Ya, kita ucapkan dalam bahasa Mandarin. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，人人都尊父你名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们既用的银饰，近日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与你们弟兄姐妹们同在，从今时直到永远。阿们。God.